Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahmasa Mubegi, NPM A1G022109, dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen pendidikan, bab 1, pengelolaan pendidikan. Pengertian manajemen pendidikan. Manajemen berasal dari bahasa Latin dari kata manus, yang artinya tangan, dan agere yang berarti melakukan. Kata-kata ini digabung menjadi managere, yang bermakna menangani sesuatu, mengatur, membuat sesuatu menjadi seperti apa yang diinginkan dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada. Sedangkan pendidikan atau education secara semantik berasal dari bahasa Yunani, paidagogia, yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerja sama sekelompok manusia yang bergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapai tujuan secara efektif dan efisien. Unsur-unsur manajemen pendidikan. 1. Man atau manusia berperan sebagai manpower dalam organisasi atau perusahaan. Diperlukan untuk memimpin, menggerak karyawan atau bawahan, serta memberikan tenaga dan pikiran untuk memajukan dan kontinuitas lembaga. 2. Material atau barang. Material digunakan sebagai proses produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi. Dapat terdiri dari bahan baku, bahan setengah jadi, atau barang jadi. 3. Mesin. Mesin merupakan kebutuhan pokok dalam melancarkan jalannya suatu organisasi. Mesin merupakan peralatan yang digunakan oleh suatu instan atau lembaga, baik itu peralatannya modern maupun peralatan yang masih bersifat konvensional. 3. Money atau uang. Money atau modal dibagi menjadi dua, yaitu modal tetap berupa tanah, gedung, atau bangunan, mesin, dan modal kerja berupa kas piutang. 5. Metode atau metode. Pemilihan dan penggunaan metode yang tepat digunakan sebagai aturan atau cara-cara tertentu yang bertujuan untuk menghindari terjadinya efisiensi dan pemborosan. 6. Market atau pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi dalam lembaga pendidikan. Market berupa tempat terjadinya interaksi antara pendidikan dengan peserta didik maupun dengan stakeholders yang ada dalam lingkup lembaga tersebut. 7. Minutes atau waktu merupakan waktu yang dipergunakan dan dimanfaatkan dalam pencapaian visi dan misi suatu lembaga secara efektif dan efisien. Tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. 1. Terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan. 2. Terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya. 3. Terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. 4. Tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. 5. Terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. 6. Teratasinya masalah mutu pendidikan. 7. Terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel, serta meningkatkan citra pendidikan yang positif. Pembagian manajemen pendidikan. 1. Manajemen puncak atau top management. Disebut juga dengan manajemen institusional atau eksekutif atau key eksekutif.
2. Manajemen menengah atau middle management. Disebut juga dengan manajemen administratif. 3. Manajemen pelaksana atau operating management. Disebut juga dengan manajemen penyedia atau supervisory management. Komposisi keterampilan manajemen. 1. Keterampilan teknik atau technical skill merupakan kemampuan untuk menggunakan alat-alat, prosedur, teknik suatu bidang khusus, ahli bedah, teknik pemusik, akuntan. 2. Keterampilan manusiawi atau human skill merupakan kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, memahami orang lain, dan mendorong orang lain baik secara perorangan maupun kelompok. 3. Keterampilan konseptual atau conceptual skill merupakan kemampuan mental untuk mengkoordinasi dan memadukan semua kepentingan dan kegiatan organisasi. Ruang lingkup manajemen pendidikan. 1. Manajemen kurikulum. 2. Manajemen personalia. 3. Manajemen peserta didik. 4. Manajemen sarana dan prasarana. 5. Manajemen keuangan atau pembiayaan. 6. Manajemen administrasi. 7. Manajemen humas. Dan 8. Manajemen layanan khusus. Prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Douglas merumuskan prinsip-prinsip manajemen pendidikan sebagai berikut. 1. Memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. 2. Mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. 3. Memberi tanggung jawab pada personil sekolah, hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. 4. Mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Dan 5. Relevan nilai-nilai. Baiklah, itulah materi penjelasan dari saya. Kalau masih ada salah, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.